Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Yulia, NIM 21036170. Di sini saya akan mempresentasikan suatu percobaan mengenai penentuan konsentrasi nikel dengan DMG secara ekstraksi pelarut. Tujuan dari percobaan ini, yang pertama, praktikan dapat membuat kurva kalibrasi pada penentuan nikel secara spektrofotometri, dan yang kedua, praktikan dapat menentukan konsentrasi nikel dengan menggunakan kurva kalibrasi setelah dilakukannya ekstraksi pelarut. Teori dasar, dimaksud dengan ekstraksi pelarut adalah suatu metode pemisahan berdasarkan transfer suatu zat terlarut dari suatu pelarut ke dalam pelarut lain yang tidak saling bercampur. Salah satu metode yang digunakan untuk penentuan ion logam adalah dengan metode spektrofotometri, di mana cuplikan yang mengandung sampel dilewatkan melalui sinar monokromatis. Besarnya serapan cuplikan terhadap sinar monokromatis dapat diketahui dari adsorban atau persen T, di mana dengan harga A sama dengan min log T. Syarat pengukuran dengan spektrofotometri ialah larutan harus berwarna untuk menentukan konsentrasi ion. Ion tersebut harus dikomplekskan dengan pengompleks spesifik dari logam tersebut. Pada percobaan ini, pengompleks yang kita gunakan adalah dimetil glioxim atau DMG. Dalam suasana sedikit basah, akan tetapi hanya akan sedikit larut dalam kloroforum. Penentuan konsentrasi nikel dengan DMG dapat dilakukan dengan metode kalibrasi. Alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu corong pisah 250 mili, statif, corong, gelas ukur 25 mili, buret, pipet gondok 10 mili, spektronik, Erlenmeyer 250 mili, dan ring clamp. Untuk bahan yang digunakan yaitu kloroforum, aqueous, DMG 1%, asam sitrat, amonia, dan NiSO4 NH4 2 kali SO4 6H2O. Prosedur kerja. Yang pertama, kita akan membuat larutan nikel 200 ppm dari NiSO4 NH4 2 kali SO4 6H2O. Selanjutnya, membuat larutan standar dari larutan nikel 200 ppm dengan memvariasikan 10, 20, 40, 60, 80, serta 100 ppm konsentrasinya. Lalu, diambil 5 mili larutan standar nikel tersebut, dimasukkan ke dalam gelas kimia, lalu dimasukkan juga sampel, serta ditambahkan 45 mili air, sehingga terbentuklah suatu larutan. Larutan tersebut dimasukkan ke dalam corong pisah, dan ditambahkan 10 mili DMG 1%, juga 6 mili kloroforum, lalu dikocok, sehingga terbentuklah dua lapisan, yaitu lapisan kloroforum, kita masukkan ke dalam kuvet untuk mengukur absorbansinya, dan juga menentukan kurva kalibrasi serta menentukan konsentrasi dari nikel. Berikut merupakan hasil pengamatan yang diperoleh dari hasil praktikum. Dari berbagai variasi konsentrasi, 10-100 ppm, serta sampel dan juga blanko, diperoleh persen T dari adsorban, XY, X kuadrat, serta Y kuadrat. Perhitungan, yang pertama kita mengubah persen T menjadi adsorban atau dengan cara A sama dengan log T. Sehingga diperoleh masing-masing persen T dari berbagai konsentrasi serta juga untuk sampel dan blanko. Perhitungan yang kedua, mencari R kuadrat, sehingga didapat R kuadrat sama dengan 0,9712. Dan yang ketiga, mencari nilai A atau slope, didapat A sama dengan 0,01026. Perhitungan yang keempat, mencari nilai B atau intercept, sehingga didapat B sama dengan min 0,0924. Dan yang terakhir, mencari nilai X dengan cara Y sama dengan AX tambah B. Didapat nilai X sama dengan 95,65 ppm. Pada Excel, dari kurva yang didapatkan, diperoleh Y sama dengan 0,0103X,
dikurang 0,0924 dan nilai R kuadrat sama dengan 0,9429. Selanjutnya, pembahasan. Pada praktikum ini dilakukan dengan membuat nikel 200 ppm dari NiSO4 NH4 2 kali SO4 6H2O. Selanjutnya membuat larutan standar dengan variasi 10 sampai 100 ppm dengan deret standar tersebut berfungsi untuk menentukan konsentrasi larutan cuplikan dalam grafik. Percobaan ini dilakukan dengan metode ekstraksi pelarut. Sebenarnya, percobaan penentuan konsentrasi nikel dengan DMG ini juga dapat dilakukan dengan metode gravimetri. Akan tetapi kita menggunakan ekstraksi pelarut di sini disebabkan karena jika kita menggunakan metode gravimetri, kita akan menggunakan larutan HCl sehingga diperoleh endapan yang besar. Karena kita akan mengukur adsorban dengan spektrofotometri, endapan yang besar ini tidak dapat dilakukan. Sehingga percobaan yang cocok pada metode yang cocok untuk percobaan ini adalah dengan metode ekstraksi pelarut, yaitu dengan menambahkan asam sitrat. Sehingga dapat diukur adsorbansi dengan spektrofotometri menghasilkan endapan yang kecil. Ekstraksi nikel sangat dipengaruhi oleh suhu, di mana jika suhu semakin tinggi, maka nikel yang akan diperoleh juga akan semakin banyak, sehingga persen ekstraksi nikel juga akan meningkat. Metode dilakukan dengan spektrofotometri ini dilakukan dengan prinsip kerja interaksi yang terjadi antara energi berupa sinar monokromatis dengan sumber sinar berupa molekul. Setelah larutan standar diambil 5 mili, dimasukkan ke dalam gelas kimia, lalu ditambahkan 45 mili aqueous, 5 gram asam sitrat, lalu dibasahkan dengan amonia sampai pH 7,5. Pada percobaan ini, DMG akan berperan sebagai ligan, di mana senyawa kompleks NiHDMG 2 kali atom Ni memiliki bilangan koordinasi 4 yang berikatan dengan 2 molekul DMG, memiliki 2 ikatan kovalen dan 2 ikatan koordinasi. Pasangan ligan DMG membentuk ligan makrosiklik melalui ikatan hidrogen. Senyawa kompleks ini dapat dikatakan stabil, baik ditinjau dari struktur dan jenis ligannya. Ligan H2DMG merupakan ligan atau basah Lewis yang kuat sehingga terikat kuat pada atom pusat, di mana dibutuhkan energi yang sangat besar untuk dapat memutuskan ikatan antara ligan dengan atom pusatnya itu, DMG yang menjadi ligan pada kompleks NiHDMG 2 kali. Setelah larutan dimasukkan ke dalam corong pisah lalu didiamkan, yang bertujuan agar larutan tercampur sempurna, lalu dikocok. Dari pengamatan yang dilakukan dapat diamati bahwa semakin tinggi konsentrasi, maka warna yang diperoleh semakin pekat. Dari pengamatan yang dilakukan bahwa konsentrasi 10 ppm menghasilkan warna merah yang tidak terlalu jelas, sampai pada akhirnya dengan konsentrasi 100 ppm menghasilkan warna nikel merah yang pekat. Terakhir dilakukan uji menggunakan kuvvet sehingga didapat hasil adsorbansi masing-masing konsentrasi. Untuk 10 ppm sebesar 86,5, 20 ppm 76,9, 40 ppm 54,5, 60 ppm 38,6, 100 ppm 13,5, dan untuk sampel 12,5 serta blanko 94,5. Berikut merupakan kurva kalibrasi standar dari hasil percobaan yang telah dilakukan. Kurva ini diperoleh dari perbandingan antara konsentrasi dalam ppm dengan adsorban yang didapat dari hasil spektrofotometri, sehingga diperoleh nilai Y sama dengan 0,0103X
dikurang 0,0924 dan R kuadrat sebesar 0,9429. Sehingga dapat disimpulkan bahwa praktikan telah dapat membuat kurva kalibrasi pada penentuan nikel secara spektrofotometri yang diambil dari data absorbansi pada praktikum. Dan yang kedua, konsentrasi nikel yang didapat akan menunjukkan pengaruh terhadap warna larutan nikel. Semakin tinggi konsentrasi, maka warna nikel akan semakin pekat. Mungkin hanya sekian dari saya. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.